Selamat datang warga kerajaan. Ibadah Rock Bogor Bukit Pujian dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Horizon Bogor Icon Hotel, Ruang Rafflesia, sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Juga ibadah Rocky di jam yang sama di Ruang Crescent. Komsel Kerajaan diadakan setiap Jumat minggu pertama setiap bulannya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat via Zoom. Kingdom Encounter merupakan doa bersama para pekerja Rock Ministry Jabodetabek Serang. Dilaksanakan setiap Jumat minggu ketiga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat via Zoom. Suka baca buku dan berdiskusi seru? Join the 1400 Women's Book Club setiap hari Selasa jam 14 siang via Zoom. Anda dapat menghubungi Matilda atau Janet di tempat ini. Buat bapak-bapak yang antusias belajar bertumbuh dalam kepriaannya sambil makan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Kapau Club. Untuk info waktu dan tempat, silakan hubungi Riko dan Oel di tempat ini. Segala kebutuhan kepelayanan jemaat seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan rumah, pemberkatan nikah, dan pelayanan doa lainnya dapat Anda informasikan ke Sekretariat Rock Ministry Bogor dengan menghubungi Debbie di nomor telepon berikut ini. Semua informasi, kegiatan, dan ibadah online via Zoom dan pendaftaran untuk ibadah onsite setiap hari Minggu bisa Anda dapatkan di grup WhatsApp Rock Bogor dengan menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Persembahan umum dan persepuluhan dapat Anda berikan di tempat yang telah disediakan atau dapat Anda transfer ke rekening BCA atas nama Maria Pangestu. Semua persembahan tersebut dapat Anda lakukan via barcode scanning atau pelayanan banking online lainnya. Kehormatan bagi kami, Rock Bogor Bukit Pujian, menolong Anda memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi representative of Christ's Kingdom. Amen. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Jangan khawatir saya lepas masker karena saya sudah bukan antigen tok ya. Swab PCR. Wah, dan hasilnya sudah diperiksa Pak Dokter negatif ya. Karena saya nanti harus terbang dari sini, saya akan segera ke Bekasi dulu. Untuk melayani Bekasi, dari Bekasi saya langsung ke airport. Langsung terbang ke Banjarmasin karena kekasih kita, istri daripada Gembala Sidang Rock Banjarmasin meninggal dunia pada hari Jumat pagi subuh waktu Banjarmasin, kena stroke saudaraku ya. Dan sudah bersama dengan Tuhan dan saya mewakili Rock sekaligus mewakili BPP Sinode GBI untuk malam nanti memberikan pelayanan penghiburan dan besok pagi mengantarkan jenazah untuk disemayamkan, dikubur, dan kemudian besok siang 1:30 saya kembali lagi ke Jakarta. Oke, tema kita bulan ini adalah Loving the King. Dan tolong Efesus pasal 6 ya ayatnya ya berkata begini. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Keren ya. Saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya saudaraku, kita ini tidak berjalan sendirian. Kita ini penyertaan Tuhan itu hebat. Bayangkan salah satu penyertaannya itu selain Tuhan sendiri yang namanya Immanuel itu. Saya selalu ingatkan Immanuel itu artinya God dwell in us. Tuhan tinggal dalam diri kita. God be with us. Tuhan beserta kita. Tapi Immanuel juga God for us.
Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita ya? Dan ditambah lagi, apalagi kasih karunia gitu ya. Luar biasa. Kasih karunia itu apa sih Pak? God's ability. Kata Yunani pakai charis. Charis itu gini, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita mampu lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Wow ya. Jadi ada kemampuan Tuhan yang memampukan kita bisa taat firman, memampukan kita melakukan yang kebanyakan orang bilang katakan, gak mungkin aku bisa lakukan, tapi karena ada anugerah kasih karunia kita bisa melakukannya. Dan saudaraku mengasihi Tuhan Yesus Kristus, standarnya kasih yang apa sih? Dikatakan di sini kasih yang tidak binasa. Kasih yang tidak binasa itu kasih yang kekal adanya. Apakah bisa kita melakukannya seperti ini? Haleluya. Belum dinyalakan ya? Atau next gitu aja ya. Next itu enak ya. Haleluya. Ya, mengasihi Tuhan ternyata kasih, kata kasih di sini digunakan kata Yunani agape. Beda sekali kasih yang dimaksud. Kasih bukan, mengasihi Tuhan itu bukan kasih yang begini saudaraku. Kalau aku mengasihi engkau, berkati ya Tuhan. Nah, itu kasih yang kebanyakan dibangun oleh banyak orang di muka bumi ini ya. Harus ada timbal balik saudaraku. Tapi kasih yang mengasihi Tuhan ini ternyata dipakai kata agape. Agape itu kasih tanpa syarat. Kasihnya tanpa alasan. Kenapa kita melakukan? Karena dia sudah lebih dulu melakukannya buat saudara dan saya. Bayangkan siapa sih kita ini, manusia lama kita. Kok sampai diangkat hidup kita, dipilih saudaraku, bahkan dipakai Tuhan. Sudahlah saudaraku dikasih Tuhan, enggak usah pakai syarat-syarat sama Tuhan. Ya, kalau kasih itu memang tanpa syarat, janji baru bersyarat saudaraku. Kalau bicara soal kasih, yang Tuhan mau kita alami tanpa alasan. Ya sudah, tanpa alasan. Ya, jadi kayak Tuhan mengasihi kita tanpa alasan, sekarang kita belajar mengasihi Tuhan pun tanpa alasan. Nah mari saya akan tunjukkan kepada saudara, ini beda levelnya ya. Dunia tidak akan bisa memahami jenis kasih ini. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak menyelami kasih. Tidak ada Tuhan yang mati buat mereka. Artinya gini loh, yang mereka yakini itu tidak mati buat mereka. Sementara kita, yang kita percayai ini adalah Tuhan yang rela mati buat saudara. Menggantikan posisi kita. Jadi betul-betul kita ini di atas standar. Thank you Pak. Thank you Pak Dokter. Di atas semua standar yang ada dalam dunia ini saudaraku. Beyond imagination. Melampaui apa yang bisa dibayangkan. Itulah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa alasan. Oke. Mampukah saya melakukannya? Next. Saudaraku. Apakah saya bisa Pak mempraktekkan jenis kasih yang tanpa alasan ini? Saya katakan kalau dengan kekuatanmu tidak mampu. Tapi kan saya sudah katakan tadi. Kita sudah ditebus. Dan menerima kasih agape. Berapa banyak saudara percaya di sini oleh darah Yesus, dosamu diampuni, dosamu ditebus oleh Tuhan. Tolong angkat tangan kanan saudara. Nah saudara percaya kan? Saudara berarti telah mengalami sendiri kasih agape. Saudara udah ngerasakan tuh. Kalau saudara mengaku dosamu, kamu diampuni. Kamu mengalami kasih yang tanpa syarat itu. No, karena kamu sudah mengalami, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa mengekspresikannya. Sudah mengalami kok, bukan kata orang. Nah hanya orang yang belum mengalami kasih agape yang akan sulit mengerti ini. Tapi kalau saudara sadar aku sudah ditebus, dosaku diampuni. Itu saudaraku berarti sudah mengalami. Kalau sudah mengalami tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukannya. Pasti mampu. Apalagi poin yang kedua di sini. Ada kasih karunia. Ada grace. Kasih karunia, kekuatan Tuhan, kemampuan yang membuat kita mampu melakukannya. Oke, saya minta satu contoh. Pak Dokter tolong. Saya senang lihat Pak Dokter Valen ini melayani Tuhan ya. Dokter anak tapi mimpin pujian juga. Wah luar biasa ini. Komplit saudaraku ya. Oke, tolong Bapak pegang ini. Tangan kanan saja. Dan buat gerak seperti ini. Oke, kita perhatikan dia mampu berapa menit. Oke, ya. Tegak, enggak boleh. Harus gini ya. Istri, saksikan ya. Saudaraku, kalau Anda melakukan firman, menerapkan kasih agape dengan kekuatanmu sendiri, tunggu saja sampai kapan. Ya, kita lihat saudaraku.
Ya, haleluya. Ya, kita tidak akan lama lagi kita akan dengar dia orang Manado bilang sototo fore. Ya, mulai gemeter saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku kita lihat ini ya. Nah, mungkin supaya waktunya karena itu mungkin bobotnya ditambah lagi sedikit gitu ya. Gitu ya. Nah, gini ya. Sampai berapa lama saudaraku bisa dia bertahan? Sekarang saya tanya istrinya karena dokter juga. Menurut Anda apakah dia bisa bertahan seperti ini dalam waktu 5 menit? Udah mulai itu gemeteran kayaknya Pak. 5 menit itu udah mulai gemeteran masih. Lalu kemudian kalau kira-kira 1 jam? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya tanya sama Anda, udah berasa enggak? Mulai berasa. Udah mulai berasa apa? Pegel. Pegel. Terus badan sampai dimiringkan gini ya. Kalau ini kira-kira Anda bisa bertahan berapa lama? Loh jangan diturunkan. Nah, 10 menit paling lama mungkin. Jadi Anda mengakui bahwa Anda tidak akan tahan. Tapi kalau seandainya saya membantu Anda seperti ini. Ini yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dengan kekuatanmu sendiri kamu tidak mungkin menerapkan kasih agape. Tapi ada anugerah, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang memampukan di saat kita tidak mampu. Jadi mampu untuk mengangkat beban ini. Dan jangan lupa Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Pak Dokter. Bagikan dengan istrimu itu upahmu. Haleluya. Saya bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Jadi jangan berkata, mana bisa, aku gak sanggup. Dengar saudaraku, dengan kekuatanmu kamu gak sanggup. Ada anugerah, katakan dengan saya anugerah. Katakan lagi, kasih karunia. Next slide lagi, mari kita lihat selanjutnya. Nah, mewujudkannya itu bagaimana? Next slide. Nah pertama, saudaraku dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Sudah, kita gak usah nyanyi I love you, I love you. Tapi kalau kita taat saja, gak usah ngomong I love you pun, itu ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Itu satu bukti saudara mengasihi Tuhan. Ada orang bisa ngomong aku mengasihi Tuhan, Anda bisa nyanyi aku mengasihi Tuhan. Tapi kalau dalam cara hidupmu tidak taat kepada perintahnya, kalau bahasa Inggrisnya bullshit. Omong kosong kamu. Kamu tidak konsekuen. Orang mencintai itu saudaraku mentaati. Orang mencintai itu dibuktikan saudaraku. Tidak ada ceritanya saudaraku. Saya nggak tahu ya kan ada keyakinan yang boleh mengizinkan pernikahan poligami. Bayangin sama istrinya bilang I love you. Tapi nanti boleh nanti menikah lagi. Kepada istri bilang ya I love you. Istri yang kedua. Istri yang ketiga I love you. Sampai 4 katanya I love you. 4 saudaraku. Gimana perasaannya nomor 1, perasaan nomor 2, perasaan nomor 3 tadi. Dengan didatangnya perasaan yang keempat ini. Orang mencintai itu pasti setia. Dan tidak akan mau ingkari saudaraku. Cinta saya akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadaku. Amin. Dan Alkitab berkata bagi orang yang cinta perintah-perintahnya tidak berat. Orang cinta itu saudaraku otot kawat balung besi keringat wedang jahe saudaraku ya. Gatut kaca saudara. Saya dulu di Mataram terus satu kali saya ke Bali. Nancy waktu itu istri saya itu kan kekasih hati saya di Surabaya dia. Saya masih PDP pendapatan pas-pasan pendeta pembantu. Dan saya mau ketemu dia ke Surabaya itu biayanya tinggi waktu itu saudaraku. Dan ketika saya di Bali, teman saya pun lagi satu keluarga liburan ke Bali. Pendeta Daniel Yanuar, Gembala Rock Surabaya. Dan ketika mereka mau pulang ke Surabaya, saya bilang boleh gak aku numpang? Boleh sih tapi gak ada tempat duduk lain di bagian depan. Ada di bagian bagasi, bagian itu loh Suzuki Carry waktu itu. Nah di belakang itu koper-kopernya dan ada space 1. Saya duduk di tengah koper-koper dan belanja mereka di Bali. Ya, saya duduk selama berapa jam saudaraku begini. Demi ketemu satu wanita yang namanya Nancy Limantono.
Oh saudaraku, saya mau lakukan itu karena saya mencintai dia. Saya mau bayar harga untuk itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini sih belum apa-apa. Di Mataram dulu ada sampai sekarang diaken gereja kita. Dia tinggal di Mataram. Kekasihnya di kota Surabaya. Dan dia naik sepeda motor dari Mataram. Nyebrang laut Selat Lombok ke Bali. Berjalan darat ke Bali. Nyebrang laut lagi. Ya, menuju Banyuwangi. Terus naik motor lagi sampai ke Surabaya. Begitu ketemu Surabaya tidak lama saudaraku. Cuma beberapa jam ketemu. Balik lagi ke Lombok naik sepeda motor. Dan itu dilakukan namanya Pak Immanuel ya. Kita biasa panggil Wiyin, Ko Wiyin. Sampai sekarang ya, di Jumat mula-mula dulu waktu saya di gereja. Ya, mereka setia sampai saat ini sudah punya cucu-cucu ya. Tapi bolak-balik Surabaya, Mataram Surabaya bolak-balik itu naik motor Pak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena cinta. Orang cinta itu gak ukuran. Berani berkorban. Gak hitung-hitungan. Perpuluhan gak ada masalah lah. Menabur gak ada masalah. Wong cinta kok. Next lagi. Pasti mentaati. Ya. Next lagi. Next. Kandani next kok. Saudaraku, orang mengasihi Tuhan itu pasti apa? Responnya apa? Melayani. Yohanes 21 ayat 17 kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini tidak berarti harus saudara jadi gembala semua. Tapi maksudnya di sini karena Petrus itu kapasitasnya adalah menggembalakan domba. Tuhan bilang gembalakan. Buat setiap kita bukti mewujudkan mengasihi Tuhan. Itu saudara gak akan diam-diam saja. Cuma berkata yang penting jemaat setia. Seminggu sekali datang ke gereja, ikut komsel. Saya mau katakan kepada saudara, saudara harus terlibat untuk melayani. Ya, bisa melayani bukan cuma di dalam gedung ini, Anda bisa melayani di luar gedung. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tetapi bukti kalau saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan itu, saya akan terlibat di dalamnya. Saya tidak mau cuma sekedar sebagai penonton. Tahukah saudara pengalaman 30 tahun saya mengembalakan. Yang paling banyak bikin masalah di gereja seringkali bertahun-tahun saya mengembalakan. Seringkali mereka yang gak berbuat apa-apa. Yang cuma duduk manis ke gereja itu loh. Selalu aja komentarnya. Ntar kalau itu yang mimpin pujian. Kamu tahu kalau dia mimpin pujian gak ngangkat. Apanya yang diangkat saudaraku ya. Aduh saudaraku, lu gak ada urapan kali dia, gak ada rasa hadirat Tuhan. Come on man, mulai menghakimi, mulai menilai. Karena gak ngerti kalau posisi di sini itu gimana. Coba saudara rasain aja. Ada orang pernah kritik saya, Pak Rodi itu begini waktu saya di Mataram. Wah saya ingat sekali, dia protes saya. Bapak sebagai gembala seharusnya bukan begitu. Saya bilang oke Pak, saya sadari saya penuh kelemahan, saya penuh kekurangan. Tapi please Pak, izinkan gantikan saya seminggu aja menggembalakan ini. Tolong kasih kesempatan saya tak rest 1 minggu. Bapak duduk di posisi saya jadi gembala. Coba. Oh bukan itu maksud saya. Oh ya saya tidak bisa. Makanya rasa no dewe ya apa sih koniku. Kamu tuh mesti ngerti. Ketika kamu ada dalam posisinya gak akan sembarangan kamu ngomong. Saudaraku dulu papa saya almarhum itu seneng nonton bulu tangkis. Waktu itu saya ingat saya masih SMP atau SMA ya. Saya lihat Lim Swicking SMA waktu itu. Nah waktu zaman itu tuh TV di rumah saya itu keluarga kami sederhana ya. Jadi hitam putih tapi ingat gak zaman dulu tuh ada layar ditambahin di depannya biru itu loh. Tahu ya? Yang digantung tek jadi kelihatannya biru ya. Yang milenial gak ngerti kalian ya. Kalian sudah ketinggalan ya. Saya mengalami semuanya itu ya. Sampai digital sekarang ya. Metaverse apa semua kita ngalami lah sekarang ya. Kalian cuma terbatas ya. Kita sih yang lebih ini mengalami semua. Terus nontonlah bulu tangkis papa saya. Semangat ayo Swicking, smash. Swicking gak smash saudaraku. Tapi di drop shot ya. Kena netnya. Papa saya marah saudaraku. Saya ingat papa saya dulu waktu bertobat waktu jadi sambil merokok. Waduh sudah
dibilang semes kok di drop saja. Wah, langsung rokoknya disulutkan ke layar biru tadi. Wut, gini. Kita semua lupa apa gitu ya. Sudah tahu sampai beberapa bulan itu bekas apinya di situ apa? Kan plastik itu. Nah coba seandainya papaku disuruh limp speaking, oh ganti aja om. Pegang raket om. Saudara, percayalah, saudara mengasihi Tuhan itu ditandai melayani. Apapun, bukan cuma yang ada di mimbar ini, di belakang sana atau apapun. Saudara lakukan itu. Itu suatu bukti karena ini kebenaran yang mengatakannya. Yang ketiga, melayani Tuhan itu diwujudkan pula dengan apa? Nah ini dia. Mengasihi sesama, mengasihi saudara. Jikalau seorang berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, aku mengasihi Allah. Wow. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dengar loh saudara. Ya, datang ke gereja nyanyi I love you Lord. And I live my voice. Oh nyanyinya I love you. Tapi saudaraku benci sama saudaranya. Benci sama sesamanya. Alkitab bilang kamu pendusta. Yang ngomong Tuhan. Tuh, mungkin Anda dikenal, oh dia orang baik kok gini kok. Tapi itu pendusta. Loh dia tepat janji kalau datang. Tapi pendusta. Wong Alkitab bilang begitu kok. Jadi kata pendusta ini bukan cuma karena kita suka berbohong. Kata pendusta ini saudaraku, ketika dalam satu posisi kita berkata mengasihi Tuhan. Tapi di sisi yang lainnya kita tidak pernah membereskan hubungan kita dengan sesama kita. Kita biarkan kebencian menguasai diri kita. Sampai kita berkata seumur-umur aku gak mau ketemu orang itu. Jangan harap aku bisa ampuni dia. Sudah terlalu dalam luka yang dia buat saya. Tapi di gereja I love you, di gereja nyanyi. Yesus berkata, kalau kamu datang beribadah kepadaku dan kamu bawa persembahan, lalu kamu teringat ada sesuatu yang gak beres dengan saudaramu. Tuhan bilang apa? Menari-narilah, lompatlah, bersukacita, lupakan dan angkat tanganmu begitu. Tidak, tinggalkan persembahanmu di situ. Pulang berdamai dengan saudaramu, baru balik melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan inginkan pemberesan dalam segala sesuatu. Katakan amin. Sebab itu kalau ada hal yang beres. Kemarin saya ke Batam saudaraku. Membawa mission impossible seharusnya. Karena dari Batam itu ada 2 putra kita sempat keluar karena ada konflik di dalam. 2 putra ini keluar. Yang satu bikin komunitas sendiri. Yang satu bikin komunitas sendiri lagi. Jadi dari satu gereja Rock Batam pecah jadi 3. Yang satu sana, yang satu sini. Ya. Lalu kemudian singkat cerita saya datang ke sana. Dan kemudian saya panggil semuanya. Dan kita buat rekonsiliasi. Ya, karena keluarnya dengan kebencian, dengan kemarahan. Keluarnya dengan konflik. Bukan keluar baik-baik saudaraku. Tapi ada masalah yang membekas. Dan by the grace of God. Ya, kemarin hari Jumat. Terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Pemimpin yang A bawa komunitasnya sekian orang. Pemimpin yang B tadi bawa komunitasnya orang. Saya ketemukan dengan gembala. Dan ini di depan mereka para pekerja saudaraku. Saling mengampuni. Aduh saudaraku, berpeluk-pelukan. Melepaskan berkat, lalu kemudian saudaraku buat komitmen bahwa nanti bekerja sama sekalipun tetap sendiri-sendiri, tapi 2 bulan sekali untuk ketemu. Jadi 2 bulan lagi saya akan datang ke sana saudaraku. Tapi yang jelas atmosfer sakit hati, atmosfer kebencian, atmosfer yang tidak enak selesai. Yakobus 5 ayat 16 berkata, bagian B suka orang kutip. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Keren, tapi mereka lupa ayat A-nya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mengampuni. Supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya sembuh. Nah ini banyak orang gak lewati ini. Baru doa orang benar. Dan ketika dilakukan doa-doamu pasti penuh dengan kuasa. Amin.
Ayo buang segala kebencian. Kalau tahu ada nggak beres dengan saudara kita, sesama kita, sesudah ibadah ini bereskan. Mungkin orang tua kita atau family kita beresin saudaraku. Ya, supaya betul-betul kita ngomong kayak tadi. Lagu tadi itu apa? Bukan, lagu yang tadi. I love you, I love you, I love. Itu wangi. Harum nyanyianmu. Kenapa? Memang betul saudaraku telah menyelesaikan perselisihan dengan sesama saudara. Tidak ada kebencian di sini. Tapi kalau ada kebencian gak beres sama A, B, C saudaraku. I love you, I love. Malaikat gini, apanya yang I love you? Apanya? Dia bilang gitu. Gue bau gak enak nih. Yang berikutnya. Berkatnya sekarang. Ya jadi ditandai dengan apa? Mengasihi saudara. Standarnya saya kemarin sharingkan ini di Batam, saudara ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi levelnya kita mengasihi orang tadi, selevel dengan Tuhan mengasihi kita. Ini perintah baru. Loh, levelnya level ilahi. Bisa nggak apa? Ingat 2 poin tadi? Bisa, karena dia sudah memberikan penebusannya kepada kita. Sudah ngalami kita. Yang kedua, ada anugerah yang memampukan kita untuk melakukannya. Makanya butuh apa? Latihan. Latihan saudara, latihan mengasihi. Nanti jadi kebiasaan mengasihi. Lalu jadi budaya mengasihi. Artinya udah gak pakai mikir lagi. Karena kita sudah di darah daging gitu ya. Oh tetap ada gesekan dengan orang lain. Ya ada selisih paham. Bisa jadi. Tapi kita tetap bisa mengampuni, melepaskan. Dan tidak ada kebencian dalam diri kita. Katakan amin. Ya. Berkat apa yang bisa kita dapatkan? Next slide. Haleluya. Kalau Anda melakukan pasti ada berkatnya. Kalau enggak ya saudara capek deh. Tuhan tuh baik sekali buat kita. Disediakan berkat. Yang pertama apa itu? 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ada sukacita dan gembira melanda hidup kita. Kenapa saudaraku penting hidup dalam sukacita? Sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Kenapa sih banyak orang Kristen hari-hari ini saudaraku alasan pandemi lah, alasan apa? Lemes saudaraku. Bepok itu bahasa Surabayanya. Aduh ke gereja apa. Tidak ada semangat apa saudaraku dikasih Tuhan. Karena dia tidak mengerti. Dia tidak menerapkan kasih agape dalam dirinya. Kalau kita melakukan itu saudaraku ada sukacita. Gak ada tuduhan. Gak ada rasa bersalah. Hidup tanpa tuduhan, tanpa rasa bersalah itu indah saudaraku. Pasti sukacita. Ya, ada duit, haleluya. Gak ada duit, haleluya. Iya kan saudaraku. Loh saya tahu kita butuh duit saudaraku. Tapi kita tidak terkondisikan oleh keadaan di luar. Sukacita itu dari dalam mengalir keluar. Aduh saudaraku. Gak akan iri hati. Kenapa dia pakai mobil lebih mewah dari saya. Dia bisa tenang aja lah saudara. Itu memang berkat Tuhan buat dia gitu aja. Gak akan muncul iri hati. Orang sukacita itu wow saudaraku ya. Tanya sama dokter-dokter ini. Sukacita itu bikin sehat. Loh benar saudaraku. Firman mengatakan hati gembira adalah obat yang manjur. Saya lihat di televisi Metro TV kupas tentang the power of tertawa. The power of joy. Dan Universitas Oxford University sama Harvard University buat penelitian. Saya lihat saudaraku. Ternyata saudaraku diakui oleh 2 universitas ternama ini di Metro TV. Bahwa kalau orang rajin tertawa penuh sukacita itu membuat hormon positif mengalir, saudaraku. Dan itu memberikan imunitas. Inilah ada dokter-dokter, saudaraku. Itu bisa berfungsi untuk memberi Anda sehat. Haleluya. Anda jadi optimis, menatap masa depan. Amin. Next lagi, apa lagi? Sukacita. Kamu tidak bisa beli pakai duit sukacita. Kamu bisa nonton pelawak. Tapi yang sukacita dimaksud ini gak bisa dibeli. Dia muncul dari dalam hati karena kita mengampuni, mengasihi Tuhan. Lalu apa? Ini dia Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
menyediakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu gak akan lepaskan kamu begitu saja. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya kemarin diberitahu istri saya, Ibu Ica besok harus operasi lagi. Karena ternyata jahitan atau itunya kurang bagus gitu ya. Itu kayak malfunction tuh, malpraktek kalau gitu ya. Kalau itu bisa di luar negeri bisa masalah itu dokternya, Bu. Ya. Oke lah, tapi dengar. Saya tahu Ibu Ica mengasihi Tuhan. Saya percaya, Bu dengar Bu, walaupun Ibu belum dapat pernyataan apa-apa, firman ini biar meneguhkan. Tuhan akan turut bekerja dalam operasi Ibu, bukan cuma operasi, untuk masa depan Ibu semuanya sudah. Saya turut bekerja dalam segala sesuatu. Come on man, pikirin dalam segala sesuatu. Jangan cuma pikirin urusan-urusan pelayanan mimbar ini. Dalam segala sesuatu. Anda bisa sebutkan sesuatunya apa. Itu tak terbatas adanya. Dan Tuhan turut bekerja di situ. Tuhan kalau berfirman tidak akan bohong. Sempurna perkataannya. Besok masuk meja operasi Ibu ngomong, thank you Lord, Engkau bekerja. Engkau akan menolong operasiku lancar. Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Sampai nanti membuat kita selesai operasi, pasca operasi kan ditunggu bisa kentut kan. Kentut berharga sekali sesudah operasi saudaraku. Begitu aduh saudaraku, Tuhan pun akan bekerja dari situ. Cara pikir Tuhan jijik soal kentut-kentut. Dia roh adanya. Dia akan gini, aduh baunya enggak ya. Karena roh. Dosa yang membuat dia bau. Oke, lalu yang ketiga saudaraku. Haleluya. Penyediaan hebat dari Tuhan. 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. How? Penyediaan. Kebutuhan apa saudaraku? Ya, asal engkau mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaksana kehendak Tuhan, melepas pengampunan, gak ada kebencian saudaraku. Tuhan berkata, yang gak pernah kamu lihat sama matamu, yang gak pernah kamu dengar sama telingamu, yang belum timbul di dalam hatimu, semuanya sudah disediakan. Berarti saudaraku, dalam Efesus 1 berkatakan, Tuhan menyediakan every spiritual blessing in the heavenly places. Di alam sorgawi sudah disediakan berkat. Tinggal doa itu. Jangan lupa ya, nanti ada seminar doa lagi kan. Doa itu apa? Memutuskan bersama Tuhan. Doa adalah memohon intervensi sorga ke bumi. Doa adalah bumi mempengaruhi sorga. Supaya surga menyatakan sesuatu. Dan kita berdoa dalam nama Yesus. Maka every spiritual blessings disediakan mendarat di bumi. Kita mengeksekusi kehendak Tuhan sampai turun ke bumi lewat doa-doa saudara. Dasarnya apa? Nah ini memang sudah disediakan bagi setiap kita. Haleluya. Dan yang berikutnya terakhir. Next slide lagi. Apa itu? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.